Kemudian di umur 30, bukan di umur 30, tapi di tahun ke-30 setelah kami menikah, harapannya saya dan istri pengen ibadah, entah itu haji, entah itu umroh. Ya mudah-mudahan bisa haji, amin. Kemudian di tahun ke-30 juga mungkin saya sudah mulai menganjurkan untuk anak itu juga usaha, karena seperti prinsip saya tidak tidak mengharap untuk sampai akhir hidup itu cuma bekerja di suatu perusahaan atau suatu instansi, tetapi juga memiliki usaha yang mana nanti usaha itu bisa diturunkan lagi. Jadi kita tidak meninggalkan beban. Kalau pekerjaan, walaupun kita bekerja di suatu perusahaan besar, mungkin setelah pensiun dapat dana pensiun sudah selesai. Tetapi kalau kita memiliki usaha, kita tekunin, mungkin itu bisa jadi peninggalan lah untuk nanti anak kita ke depannya. Ingin pensiunnya di umur berapa? Harapannya, karena tadi saya di umur 40 sudah memiliki usaha, mungkin 5 tahun ke depannya, 45 tahun saya sudah stop untuk mencari uang dari pekerjaan di suatu instansi, tapi saya fokus untuk di usaha. Kemudian setelah umur 30 ini 25, jadi masuk tahun ke-30 itu saya umur 55. Nah, selebihnya harapannya mungkin bisa menikmati hidup, Pak. Bisa menikmati hidup bersama keluarga. Jadi ya tidak terbebani lah, karena untuk persiapan itu sudah kita rencanakan, dan mudah-mudahan rencana itu ya bisa tercapai sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin itu aja, Pak, sedikit gambaran dari hasil sinopsis yang tadi saya gambarkan, Pak. Di endingnya terakhir ada perkiraan? Maksudnya perkiraan endingnya di tahun berapa rumah tangganya sudah? Oh, kalau ending saya tulis di sini 85, Pak. 85. Tapi ini kan karena 85 hidup umur manusia rata-rata kan 60 sampai 70 tahun, Pak. Ya harapannya kalau lebih dari 85 bukan berarti cerai juga, tapi ini cuma gambaran saja. Ya harapannya ya hidup selamanya bersama pasangan. Jadi mungkin itu sih, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi namanya? Ada yang ingat? Siannya sudah ngomong lama-lama. Ngundang nikah tidak tadi? Diundang ya, tanggal 2 bulan 2. Di mana tadi? Di Geraha Indah. Geraha Indah. Cuma namanya lupa. Siapa namanya? Muhammad Anom Al-Insam, biasanya dipanggil Anom, Pak. Muhammad Anom. Terima kasih Mas Anom, mudah-mudahan lancar semuanya sesuai dengan keinginannya. Terakhir, terima kasih tepuk tangannya untuk Mas Anom. Terakhir, nanti biar ibu-ibu, Pak Ustaz nanti tinggal jelaskan saja sudah. Mas, enggak? Aman kan? Terakhir? Ya. Perwakilan saja, nggak usah semuanya sampai sore nanti. Perkenal, nah ini tadi belum diawali perkenalannya di mana. Kenapa sih kok milih itu? Kalau nggak milih yang sana, misalkan ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hero, nama pasangan saya Nirmala Minanti. Mungkin di tahun 2020 usia kami berdua itu umur 26. Rencana di tahun 2020 target insya Allah, jika Allah menghendaki, kami berdua lulus CPNS. Kemudian di tahun 2021 kami baru berencana memprogram anak yang pertama. Setelah itu di tahun 2023 insya Allah pengen punya rumah. Dan di tahun 2024 kita nabung buat biaya pendidikan anak. Dan juga di tahun 2024 kita pengen buka usaha kecil-kecilan, ya kayak buat kue-kue kering mungkin di rumah aja. Setelah itu mungkin di perkiraan tahun 2027 itu udah anak mulai masuk TK, dan mungkin biaya pendidikan di tahun 2027 sampai 2043 dari anak TK sampai lulus perguruan tinggi. Di tahun 2028 insya Allah pengen ngembangin usaha yang tadinya di rumah, pengen ngembangin usaha, mungkin buka toko kalau misalnya ada biayanya.
Dan di tahun 2029 pengen nabung buat liburan. Kemudian di tahun 2030 itu program untuk anak yang kedua. Baru itu ya, Pak. Meninggalnya perkirakan di usia 80, Pak. 80 sekarang 26 berarti sekitar 54 tahun pernikahan. Masuk surga atau neraka? Insya Allah masuk surga. Ada yang tanyakan apa? Mbaknya mau nambahkan kah? Enggak. Cuman ini aja selama-lamanya? Iya, Pak. Enggak pengen nambah 2? Enggak, Pak. Rugi. 1 aja. Oke, makasih. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herul dan mbaknya, Mbak Herul, Mbak Heru kah? Mudah-mudahan bahagia ke depannya. Nah, dari sini saya coba, menurut saya mendengarkan ini ide dadakan tadi. Ngapain ya? Ini itu banyak ini. Dah saya buat format yang seperti ini yang saya teringat-ingat dulu. Yang saya masing-masing sebagai pendengar itu pasti melihat atau mendengar 3 pasang perwakilan dari kita tadi sudah kebayang. Dari raut muka saya sudah melihat raut mukanya, caranya ngisi tadi terbayang, semangat sudah masing-masing. Nggak rame lagi, nggak kayak tadi, nggak yang kipas-kipas, yang cemberut. Sekarang cemberutnya agak sedikit hilang, karena kalau cemberut itu membuat dosa pemateri di sini, karena menyiksa, membuat sakit hati. Nah, dilarang membuat sakit hati. Nah, yang saya paham tadi beberapa di antaranya bagus, secara umum tadi bagus bahwa masing-masing sudah punya rencana. Rencana itu ibarat orang bermusyawarah, ada 4 pilar di dalam rumah tangga. Ingin baik buruknya rumah tangga ada 4 hal yang paling tidak harus dijaga. Pertama, pilar pertama itu adalah ziwaj. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ziwaj itu artinya berpasangan. Tanda-tanda Allah itu ada, Allah menciptakan pasangannya. Nah, melihat istri, ingat Allah. Melihat abang kumis, ingat Allah. Ini. Jadi yang dilihat kalau ibu, mbak, kalau melihat suaminya kumis itu yang dilihat Allah. Jenggotan di bawah, kok bisa jenggot tumbuh di sini enggak di sini ya? Misalkan, oh Allah Maha Kuasa dan seterusnya. Bayangkan semua larinya ke sana. Melihat istri yang diingat Allah, melihat suami yang dilihat Allah. Sehingga hari ini dijodohkannya mas-mas tadi, mbak-mbak tadi, Allah sudah punya sandiwara sendiri. Yang BUMN tadi, entah kerjanya di BUMN saya nggak tahu, itu kenalnya pasti sudah diatur oleh Allah. Pasti. Ini kenalnya di mana? Apakah teman sekolah, teman kerja, timingnya seperti apa? Ini Mas Kumis, mohon maaf ya, saya nggak nasib sama berkumis. Kok bisa kenal ini sekarang di sini? Masing-masing punya cerita, kronologi masing-masing. Semakin cerita sebelumnya itu baik, dijodohkannya dengan cara yang baik, berarti kemungkinan ke depan akan semakin baik. Tapi kalau ketemunya tidak baik, ayo diperbaiki. Ya. Syukuri yang ada. Saya kalau dibongkar-bongkar berarti lucu. Ada yang di Facebook, ada yang dikenalkan teman, ada yang nggak laku-laku akhirnya laku, ya kan? Ada. Satu, itu yang syukuri apa yang ada. Nah, ketika ada sebuah kaidah, siapa yang pandai bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Cinta itu, cara bersyukur adalah dengan menjaga cinta tadi. Ini cara bersyukur. Selesai, sayangi, sehingga akan ada mikir 2, 3, 4. Gak usah mikir 2, 3 gak usah ada. Hilangkan benak itu. Kalau mikir 2, istri pasti gak mau kan? Iya, gak ada. Yang kedua, pilar yang kedua adalah muasyarah bil ma'ruf.
wa ashiruhunna bil ma'ruf fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wahai suami, pergaulilah istrimu dengan hubungan yang baik. Hubungan nikah itu adalah hubungan yang baik. Suami istri itu nggak ada pemimpin tertinggi di dalam rumah tangga, nggak ada. Ini yang sering menjadi viral atau populer di kalangan kita. Suami istri itu di hadapan Allah sama persis. Makhluk Allah, ibadullah. Tidak boleh seorang suami menguasai istri semena-mena. Tapi kayaknya istri-istri di sini seneng aja. Yang nyuci piring siapa? Istri. Yang nyapu siapa? Cuci baju siapa? Yang masakan siapa? Semuanya istri. Padahal bukan anaknya, bukan adiknya, bukan temannya, mau-maunya dia datang di sampingnya seorang suami dan disuruh begitu saja dan gratis. Jadi kalau dia ingin cari pembantu gratis di Indonesia banyak. Modal cuman cincin 1 gram 2 gram atau seperangkat alat sholat sudah punya pembantu multi talenta. Nyapu, cuci baju, pijit, ini enggak dibayar. Mas minta uang, habis uangnya. Mas minta ini, uangnya habis. Ada aja alasan. Tapi kalau pembantu enggak. Nah, nalar itu diubah. Istri bukan pembantu, istri itu adalah teman hidup untuk jumpa Allah nanti. Nih. Jadi seorang suami tujuannya adalah dengan adanya suami, kalau suaminya masuk surga, istri akan diangkat berkah punya suami masuk surga. Nah, sehingga jodoh itu kurang lebih seperti dicontohkan di dalam ajaran Islam. Jodoh itu, kalau jodoh yang pas itu ada 2 kemungkinan yang masuk surga ya. Cantik sama gagah. Jodoh. Yang laki cantik, yang laki gagah, yang perempuan cantik, atau kebalikannya. Yang laki jelek, yang laki sama. Ada yang kedua, satunya adalah yang perempuan jelek, yang laki gagah, atau yang laki jelek, yang perempuan cantik. Itu juga jodoh dan masuk surga. Yang pertama sama-sama cantik itu adalah orang yang pandai syukur. Melihat istrinya cantik, alhamdulillah istriku cantik. Melihat suami, alhamdulillah suamiku gagah. Masuk surga kan? Orang yang pandai bersyukur Allah akan masukkan ke dalam surga. Qalilan min ibadihi syakura. Ada yang kedua lah, kalau yang suaminya jelek kok bisa masuk surga bagaimana? Istrinya cantik sekali, suaminya biasa-biasa atau jelek. Nah, suami itu masuk surga kenapa? Karena dia jelek tadi, misal aja ya. Melihat istrinya syukur, melihat istrinya cantik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah ngasih aku istri yang cantik, menyenangkan aku. Di sana cantik tapi ini di sini cantik. Lah istri kayak apa syukurnya? Terima kasih Allah dapat istri yang, dapat suami yang jelek, alhamdulillah. Bisa kalau begitu? Bisa? Oh bisa, luar biasa. Nah, kondisinya harusnya seperti itu. Paling tidak sabar tadi ya. Ada makna yang kedua, sifat-sifat yang lain mulia adalah sabar. Ada syukur, ada sabar. Jadi orang sabar itu pahalanya sama. Alhamdulillah sabar. Terima kasih Tuhan, aku sabar punya suami yang jelek. Sabar, ketemunya di surga. Sama. Untuk apa seperti ini? Cuma hidup sebentar saja. Sehingga poin yang paling besar tadi, yang sering saya tanya di pengantin tadi, ninggalnya itu endingnya rumah tangga di umur berapa? Rata-rata adalah 80 tahun tadi. Ada 70, 80 usia kehidupan rakyat Indonesia 70 tahunan rata-rata potensi hidup. Lebih dari itu jarang. Yang ketiga, musyawarah. Hidup itu bermusyawarah. Wasyawirhum. Kalau ketika ingin sakinah maka jangan pernah meninggalkan musyawarah. Rabbi syrah li, ciri-ciri orang yang pandai musyawarah itu tidak mudah marah. Nih ngobrol sebentar nanti musyawarah, anaknya apa, nah dan seterusnya, ingin laki, ingin perempuan, ingin kerja di mana, itu adalah musyawarah tadi. Anaknya yang laki duluan, kerjanya di mana. Ada yang tadi yang sedikit berbeda, yang saya kurang atau mungkin adik-adik mas-mas kurang itu adalah rata-rata 3 contoh tadi adalah cuma ngurusi uang. Kalau saya lihat ya, saya lihat adalah
kerja uang, kerja nyekolahkan anak uang, kerja sekolah anak uang. Hal-hal itu yang lainnya kurang dieksplor lagi. Misalkan orang tuanya kemana, posisi ingin menyenangkan orang tua, ingin belikan mobil orang tua, misalkan ngajikan orang tua. Padahal kita ada itu karena ada orang tua. Ini calon istri kita itu ada karena ada orang tuanya. Sehingga kalau jangan sampai ketika kita nanti sudah punya anak, sama akan ditinggalkan oleh anak-anak kita, yang anak-anak kita itu orang baik. Dia cuma mencintai suaminya saja, suaminya cuma nyintai istrinya saja yang laki. Selesai. Nah, orang tua itulah, ayo nomor satukan orang tua. Saya ingin pesan saja, nitip mumpung teringat, banggakan orang tua. Kalau punya uang, berikan orang tua uang dengan sistem silang. Karena hancurnya rumah tangga rata-rata di mertua. Silangnya itu adalah misalkan suami istri, maka si perempuan, kalau uangnya kan masing-masing, uang itu adalah uang bersama tadi. Ketika orang menikah maka uangnya bersama. Uangnya suami adalah uangnya istri adalah uangnya. Nah kan tetap gak bersama kan? Harusnya kan sama-sama. Karena kita hidup berumah tangga sudah. Kalau kaidahnya ya itu yang tenar, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Kok enak? Sama ya, kita samakan, kita sepakatkan dengan obrolan tadi bahwa uang kita itu adalah uang bersama untuk kemaslahatan bersama anak-anak orang tua kita. Nah itu sepakati, jangan masing-masing untuk kebaikan, karena masing-masing itu punya kemaslahatan, silakan pilih sendiri. Nah cara silangnya adalah yang perempuan ngasih ke orang tuanya yang laki ngasih ke orang tuanya yang perempuan. Itu dampaknya luar biasa. Mertua akan sayang dengan menantu. Padahal ya uangnya masing-masing tadi. Nih kasihkan orang tua saya. Itu kalau saya uang kasih, ini kasihkan mama saya. Begitu pun saya, ini uangnya tak kasihkan situ. Padahal uangnya belanjanya sama-sama, cuma yang ngasihkan berbeda. Itu dampaknya nanti mas, ini trik-trik saja. Begitu masuk ke rumahnya mbaknya, kopi, teh, susu, sop, nasi goreng sudah tersedia. Menantuku ini luar biasa. Padahal ya uangnya sama tadi, uang nyari, uang kerja sini. Ya, disilang ya. Jadi suatu saat ketika ada konflik rumah tangga, mertua tidak akan nyorak-nyoraki atau nyuruh untuk pisah-pisah dan seterusnya. Walaupun yang pengen pisah adalah anaknya, tapi dia bela menantunya baik. Itu hikmah dari punya mertua yang atau kita perbaiki tadi. Ketika sudah menikah tadi, mertua maupun orang tua adalah sama bersih. Itu saja mungkin dari kami, karena ada beberapa, monggo ibu, saya tidak ingin panjang lebar. Ada beberapa, satu lagi saya ingin belajar sebentar saja, masnya, monggo sini duduk sebentar, ingin belajar nikah sebentar. Monggo mas, mumpung teringat. Belajar nikah sebentar ya mas ya, sebelum nanti dilanjut. Monggo nanti dipersiapkan di rumah pembawa acaranya, semua yang sudah tersusun sedia. Yang disampaikan Pak Ustadz Ismail tadi, jangan terlambat. Penghulunya cuma 2, teleponlah dengan lembut Pak penghulunya, jangan terlalu marah-marah. Misalkan terlambat, Bapak ini terlambat kenapa sini ini perjalanan karena nggak diangkat naik motor, marah malah nggak saya datangin nanti. Oh lambat itu Pak ya, saya akan mampir ke warung untuk ngopi dulu biasanya tuh. Saya sering begitu. Kalau semakin ngomel, saya akan marung ngopi. Bapak di mana? Saya di warung. Jemput saya. Sudah sana ya. Karena kondisi di lapangan dijemput. Kalau saya jemput, kalau saya tidak tahu tempatnya, tolong dijemput di KUA sini. Kalau Bapak Haji Arbani biasanya tahu gang-gangnya. Yang kita susah itu adalah mencari gang. Misalkan tanggal 2, bulan 2, 2000 itu saya ada 6 atau 7. Mulai jam 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai kilo sana, kilo sini. Begitupun Pak Haji Arbani. Itu susahnya tadi. Saling ngerti saja. Insya Allah lancar sesuai dengan jadwal.
Susunan bacaan susun sendiri. Kemudian kurang lebih saat acara kita akan baca muqaddimah dengan istighfar. Kita bunyi sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rukun nikah ada 4 tadi, suami istri nggak ada masalah. Kemudian ada yang menikahkan, ayahnya harus ayah kandung, ayah yang menghasilkan anak, yang anak itu di dalam pernikahan yang resmi, bukan pernikahan nyicil, bukan nyicil dulu baru menikah. Jadi kalau ada yang nyicil diingat hari ini, kalau nyicil hubungan badan dulu, kemudian hamil baru menikah, kok kebetulan anaknya perempuan, maka ayah biologisnya terhalang untuk menjadi wali nikah saat putrinya menikah. Harus ayah kandung. Kalau ayahnya tidak bisa mengucapkan, minta tolong ke penghulu untuk menjadi wakil daripada ayah. Yang ketiga, adanya saksi yang paham. Seperti tadi, saksi siapapun, karena umumnya kita adalah saksi, kita syiarkan. Nikah tidak boleh diam-diam, sehingga harus disiarkan, dipersaksikan. Nah, kalau kita sudah populer, undangan sudah sebar kemana-mana, bahkan ayam sudah disebar ke tetangga juga kan, semua kirim sana kirim sini, cuma tetangga sini yang belum dikirimi ya. Jadi kalau makan-makan di sana, masa-masa, ingat teman-teman KUA dikirim. Kemudian yang keempat, akad ijab kabul antara ayah atau wakilnya kepada calon menantu. Yang di dalam ijab kabul tadi ada penyebutan mas kawin sunnah. Masnya namanya siapa? Lupa. Mas Heru bin Maritim. Calon istri Nirmala Minanti. Binti Dwi Priyo Utomo. Mas kawin berapa gram? 3 gram. Kami ulang. Calon pengantin Heru bin Heru bin Maritim. Dihafali ya. Calon istri Nirmala Dwinanti ya. Nirmala Minanti putra Bapak Dwi Priyo Utomo ya. Putri Bapak Dwi Priyo Utomo. Mas kawinnya logam mulia 3 gram. Saksinya adalah siapa? Saksi ya. Perwakilan saja 2 orang saksi jadi saksi. Jadi saksi itu tamu undangan semuanya. Nah, enggak ketutupan nanti. Yang lain bayangkan jadi Mas Hero. Saya adalah Pak Dwi Priyotomo. Ya, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uzawi juga bima amarallahu ta'ala min imsakin bima'ruf atau tasrihim bi ihsan. Wahai Hero, saudara Hero bin Bapak Maritim, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Nirmala Minanti kepada engkau dengan mas kawinnya logam mulia seberat 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nirmala Minanti binti Dwi Priyo Utomo dengan mas kawin logam mulia 3 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Saksi? Amin amin amin. Kenapa kok sah? Ayo. Kenapa kok sah? Karena sama seperti yang diulang sama Bapak. Sama. Kalau nggak sama kayak apa contohnya? Nggak pakai. Kenapa sah? Karena penyebutannya sudah betul. Karena penyebutannya sudah tahu sama. Yang salah seperti apa? Biasanya ada tambahan?
Nah, singkatnya. Yang sering dikritisi saat akad adalah terbata-bata oleh saksi. Apakah terbata-bata merusak akad? Setuju? Merusak? Merusak? Kenapa kok merusak? Kenapa? Kenapa terbata-bata kok merusak? Karena memang aturannya nggak boleh dipotong-potong, Pak. Aturan siapa? Saya dengerin gitu sih dulu. Ya, karena yang gitu. Nah sekarang kita buat aturan terbata-bata adalah sah. Selesai ya? Ya sudah selesai buat aturan kita. Kalau terbata-bata adalah sah. Yang penting orangnya yaitu saya terima nikahnya. Siapa ya? Nirmala diganti Putri, kan salah ya. Terbata-bata itu tidak merusak akad. Tarik nafas berulang-ulang tidak merusak akad. Yang penting tarik nafasnya nggak kepanjangan. Kepanjangan itu sehari, 2 hari, 3 hari itu kepanjangan. Yang sebenarnya kaidahnya adalah ada jeda yang merusak akad. Kata-kata lain masuk di dalam akad. Kalau terbata-bata karena memang orangnya begitu sah. Nah cari nanti sanksi, nyari yang jangan punya pemahaman seperti ini. Nanti saya nggak sah sana. Itu saja. Terakhir malam pertama baca ini doanya. Hafal nggak hafal silakan, yang penting baca. Niatkan itu nanti saat malam pertama karena pengen punya anak. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu saja. Terima kasih. Nanti anaknya akan seperti ini kurang lebih hinanya yang dibawa ini, dan disusui asinya akan banyak. Terima kasih Mas Hero. Lanjut. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambah tambahan waktu duduknya mas-mas dan mbak-mbak atau sahabat KUA, biasanya dipanggil sahabat KUA. Insya Allah saya ingin berbagi sedikit dengan para calon pengantin. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kepala ya, jadi saya bawa ini. Nah, tadi saya senang sih, beberapa hal sudah sepertinya sudah punya planning ya, sudah punya perencanaan keluarga, bahkan sampai beberapa puluh tahun ke depan. Termasuk mungkin di salah satunya diantaranya adalah kapan untuk berencana hamilnya. Ada yang tahun ini, ada yang tahun 2020 ini gitu ya, ada yang segera, ada yang ingin di 2021 karena ingin tes dulu gitu ya tadi ya, gitu ya. Ya. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sumina Ramdanika, biasa dipanggil Neng. Saya hari ini di hadapan para sahabat KUA semuanya adalah selaku konselor menyusui dari komunitas peduli ASI Balikpapan. Saya juga bidan. Nah, jadi yang ingin saya bagi adalah bagaimana agar para calon ibu, para calon istri yang insya Allah nanti juga para calon ibu itu bisa sukses memberikan ASI dan menyusuinya. Dan menjadi PR penting juga kenapa masalah ini sangat awal diberikan kepada para calon pengantin. Karena ternyata calon pengantin ini adalah calon yang sangat penting. Dan ternyata kegagalan proses pemberian ASI dan menyusui itu biasanya gagal di hari-hari pertama. Padahal kita semuanya tahu bahwa menyusui itu adalah salah satu fitrah yang harus kita penuhi, gitu ya. Ada yang tahu berapa lama menyusui? Berapa lama? Berapa lama menyusui? Sudah sampai bab situ? 2 tahun ya, ya, Masya Allah ya. Ya. Nah, sebelum ke masa menyusui, Bu, saya mohon diingatkan kalau melebihi 15-20 menit. Tadi ada yang sudah berencana untuk hamil segera. Saya hanya ingin mengingatkan nanti ketika sudah sampai pada masanya Allah titipkan janin, bersegeralah ketika nanti tidak bertemu dengan masa haidnya. Haidnya biasanya kapan? Ini sudah mulai dikenali kan ya, siklusnya sudah mulai tahu. Ketika nanti tidak bertemu dengan masa haidnya, berarti sudah di
curigai terjadi kehamilan atau pembuahan, segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Silahkan mau datang ke bidan, vaskes atau rumah sakit atau dokter. Tapi dimanapun nanti melakukan pemeriksaan, provider harus memberikan ini. Kalau providernya lupa, bidannya lupa, dokternya lupa, puskesmasnya lupa, maka silahkan diminta. Ini akan diberikan ketika para calon ibu ini sudah terdeteksi hamil. Jadi misalnya datang tes swab positif gitu ya, atau datang ke dokter USG memang memperlihatkan adanya kehamilan, maka ini akan diberikan. Apa fungsinya? Fungsinya buku ini akan berisi tentang catatan kehamilan selama kehamilan plus proses persalinan sampai kemudian nanti berpindah kepemilikannya kepada anak kita. Kok berpindah kepemilikannya? Ya, sewaktu kita hamil ini menjadi track recordnya kita, medical recordnya kita. Catatannya di sini, tekanan darah awal berapa, berat badan awal berapa, itu ada di sini, terrecord di sini. Tapi begitu nanti persalinan, maka ini berpindah menjadi catatan rekam jejak medisnya anak kita sampai umurnya 5 tahun. Itu jadi masya Allah ini banyak sekali keilmuan di sini. Jadi bukan hanya berisi catatan kesehatan kita selama hamil dan nanti anak-anak sampai 5 tahun, ini juga berisi sumber bacaan yang sangat penting untuk calon ayah, calon ibu. Ya, jadi mohon bisa dibaca. Mungkin nanti hari ini gitu ya, kita dihadapkan pada sumber bacaan yang sangat banyak di media sosial, mungkin juga dengan mudah bisa mengakses informasi dari manapun. Nah, mohon ini juga jadi bacaan utama, jadi salah satu bacaan utama ketika nanti masa kehamilan dan persalinan sampai nanti masanya mengurus anak-anak. Di Kota Balikpapan, sebagai informasi, buku ini juga adalah salah satu dasar atau salah satu syarat si anak untuk masuk sekolah. Jadi biasanya ketika nanti masuk sekolah, SD, terutama SD negeri ya, hari ini kita tidak tahu nanti SD swasta apakah akan diberlakukan sama atau tidak. Meskipun sebetulnya surat edarannya sudah mengatakan demikian, ini harus dibuat. Termasuk diawali dengan pembuatan akta lahir, itu harus ada buku PIN-nya, kemudian nanti masuk sekolah juga. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ada sisi penting, baik itu secara kepentingan kita selaku orangnya mengetahui riwayat kesehatan kita, dan juga ada sisi penting untuk kepentingan kita ke depannya. Nah, ini namanya buku PIN atau buku KIA. Kemudian lanjut yang lain, setelah proses kehamilan tentunya nggak bakal hamil terus-terusan. Kita akan dipertemukan pada masa persalinan. Pada masa persalinan, di masa inilah akan dimulai pertama kali setelah persalinan itu akan dimulai proses menyusui. Proses menyusui ini adalah proses pengasuhan pertama kali yang harus dikuasai, sehingga tidak mungkin kita akan menguasai satu hal, kita akan berperang gitu ya, kita akan menyusui, tapi kita tidak siap dari sekarang. Maka saya sangat menyarankan para calon ibu dan calon ayah, para calon istri dan para calon suami untuk keberhasilan ASI dan menyusui, mulai belajar tentang ASI dan menyusui dari sekarang. Karena ternyata Kota Balikpapan itu keberhasilan menyusuinya atau ASI eksklusifnya itu belum 100%. Berarti ada sekitar 20% atau sekian persen dari seluruh anak-anak di Kota Balikpapan yang dia tidak mendapatkan ASI. Padahal kita tahu kenapa sih bayi harus diberikan ASI pertama. Proses menyusui itu adalah proses fitrah yang Allah perintahkan. Jadi sesungguhnya kalau kita bagian dari umat muslim ya, terus paham bahwa di dalam Al-Quran sudah tertulis dan bahkan di kitab-kitab lain pun sudah tertulis bahwa menyusui ini salah satu perintah, itu sudah tidak ada pertanyaan manfaatnya apa dan sebagainya apa, ya Bu. Sebenarnya kita sudah langsung samina wa ta'ala karena ini bunyinya adalah bunyi Al-Quran. Tapi kemudian kenapa diantara kita banyak yang tidak berhasil? Banyak hal penyebabnya. Nah, yang ingin kita timbulkan di sini adalah menimbulkan rasa penting terhadap proses ASI dan menyusui ini, proses menyusui ini, gitu ya. Jadi pentingnya bukan hanya untuk bayi, tapi dia sangat penting untuk kita perempuan, sangat penting untuk peran ayah, dan sangat penting untuk keberlangsungan negara ini. Terus secara umumnya, kalau manfaat untuk bayi, ketika kita bisa memberikan ASI dan menyusui, tentu saja dia hanya akan mendapat cairan terbaik. Cairan yang baik itu adalah dari ASI ibunya.
Dan kerennya lagi, ASI manusia, ASI ibu atau air susu ibu itu sifatnya dia spesifik spesies. Jadi satu bayi yang dilahirkan oleh satu ibu itu dia paling cocok menerima ASI ibunya sendiri. Meskipun nanti ada dua ibu yang melahirkan sama-sama memproduksi ASI, maka kebutuhan ASInya atau produksi ASI seorang ibu itu yang akan menentukan adalah kebutuhan bayinya. Bayinya butuh apa, maka ASI ibunya akan memproduksi apa. Sama dengan misalnya hewan mamalia yang lain, kuda laut atau singa laut dan kuda. Singa laut dan kuda itu komposisi ASInya pasti berbeda karena kebutuhannya berbeda. Singa laut kebutuhannya adalah kaya lemak, tapi kalau kuda kebutuhannya adalah kaya protein. Bayangkan kalau misalnya mereka bertukar ASI, kira-kira bagaimana? Cocok tidak? Tidak. Begitu pula manusia. Jadi kita sedang berusaha agar menghadirkan produksi ASI kita akan bisa memenuhi kebutuhan bayi-bayi kita yang nanti akan dilahirkan. Itu ya. Terus kemudian bayi yang akan disusui itu adalah bayi-bayi yang pasti kedekatannya sudah mulai diikat dari mulai proses menyusui pertama dengan ibunya. Harapannya ketika kita bisa menyusui, maka pengasuhan pertama, tatapan mata, sentuhan itu bisa dilakukan ketika kita menyusui. Sehingga menyusui hari ini dilakukan sebagai salah satu mendeteksi apakah ada kelainan anak kita atau tidak. Ketika disusui kok anaknya misalnya tidak menatap dan lain sebagainya. Seperti itu. Pemberian ASI dan menyusui juga adalah satu-satunya kebutuhan yang dibutuhkan bayi saat dia 0 sampai 6 bulan atau kita sebut dengan ASI eksklusif. Tadi dia bilang nih, 6 bulan menyusui, betul. Itu namanya adalah ASI eksklusif. Eksklusif itu dia hanya mendapat ASI saja. Tidak yang lain. Tidak susu, tidak air, tidak buah, tidak pisang, tidak madu, tidak kurma gitu ya. Kebutuhannya hanya bisa terpenuhi dan yang paling tepat itu dipenuhi oleh ASI ibunya. Lalu kemudian nanti setelah 6 bulan baru dia akan mendapatkan makanan tambahan lain dan menyusuinya tetap dilanjut sampai umur 2 tahun. 2 tahunnya pakai hitungan hijriah. Jadi udah mulai tahu nih nanti anak kita lahiran tanggal berapa hijriah gitu ya. Nanti 2 tahunnya adalah sesuai umur hijriah. Allah bilang dalam Al-Quran, sempurnakanlah sampai 2 tahun menyusuan. Jadi sempurna sampai 2 tahun. Tidak perlu melebihkan bahkan atau mengurangi. Ya, jadi nanti akan bertemu banyak informasi. Mungkin akan tsunami informasi saking banyaknya. Galau, bingung. Kapan menyapih anak? Sounding untuk menyapih kapan? Itu biasanya seperti itu. Jadi saya sampaikan 0 sampai 2 tahun. Di 2 tahun sempurnakan fase menyusuinya. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah kegagalan yang tadi saya bilang, kegagalan proses menyusui itu biasanya justru terjadi di awal-awal kelahiran. Sehingga yang kita harapkan ASI eksklusif 6 bulan hanya ASI saja itu gagal. Apa penyebabnya? Penyebabnya banyak. Dari mulai dukungan dari keluarga, lingkungan, suami, termasuk pengetahuan. Nah tadi lucunya pengetahuan ini bukan minim pengetahuan, tapi bisa jadi juga karena terlalu banyak pengetahuan. Bingung, semuanya banyak, semuanya dibaca, aplikasinya bingung. Jadi silahkan gitu ya, nanti mencukupkan diri dan insya Allah di buku Pink ada beberapa tips trik. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai nanti calon ibu 9 bulan ini mempersiapkan proses, anggap misalnya nanti menikah, kemudian berencana punya anak, akan ada waktu jeda, ada waktu hamil 9 bulan. Waktu inilah untuk silahkan memperkaya diri dengan keilmuan-keilmuan yang sifatnya aplikatif. Dan aplikasi pertama dari pengasuhan itu adalah proses menyusui. Jadi cari ilmu yang aplikatif. Kita tidak perlu kemudian kegiatan parenting A ikut, B ikut gitu ya. Kita cari apa sih yang aplikatif, apa yang dibutuhkan keluarga, dan ini sesuaikan dengan visi misi keluarga. Sesuaikan dengan seperti apa yang tadi ditulis. Ingin usaha di umur 40 tahun berarti kan ada ilmu yang harus dimiliki misalnya. Nah, bercita-citalah kita menjadi ibu dan suami yang mensupport keberhasilan pemberian ASI dan menyusui. Maka tentu keilmuannya yang harus kita penuhi.
Jadi silahkan mulai baca dari sekarang. Yang pasti adalah hanya ada dua hal yang bisa membuat ASI seorang perempuan itu cukup untuk menyusui bayinya. Pertama, yang harus difikirkan adalah pertama mindset. Mindset ini nanti lekat sekali dengan pengaruh pekerjaannya hormon. Jadi perempuan nanti Allah berikan kemampuan ketika dia hamil, hormonnya berganti dengan hormon yang nanti memproduksi ASI, gitu ya, hormon prolaktin namanya. Nah, hormon prolaktin ini fungsinya adalah memproduksi ASI. Jadi kondisi payudara apapun itu, bagaimanapun itu, besar kecilnya ternyata tidak berpengaruh untuk proses menyusui. Tapi yang berpengaruh itu adalah kelenjar-kelenjarnya. Jadi kalau bisa dipastikan bahwa kita tidak pernah melalui proses operasi di payudara misalnya, maka insya Allah kita punya kelenjar ASI yang sama. Jumlahnya kurang lebih 23. Kelenjar-kelenjar inilah yang nanti akan terpenuhi oleh produksi ASI dengan bantuan hormon prolaktin. Nah, yang harus diketahui adalah hormon prolaktin itu bisa bekerja, akan diperintahkan otak untuk memproduksi ASI. Itu syaratnya hanya dengan bayinya harus menghisap payudara ibunya. Jadi bayinya harus menghisap. Jangan pernah berharap ASInya maunya banyak, melimpah, tapi kemudian tidak pernah disusui bayinya. Jadi prinsipnya semakin sering menyusui maka akan semakin banyak produksinya. Nah, tantangan yang lain adalah yang banyak terjadi pada ibu-ibu muda adalah pada saat hari-hari awal menyusui merasa ASInya tidak banyak. Ternyata setelah kita diskusi, setelah kita ngobrol, setelah curhat, setelah konseling, ibunya ternyata merasa tidak nyaman. Bisa jadi tidak percaya diri bisa menyusui, bisa jadi body image, misalnya ada penambahan berat badan yang banyak, ya, bingung nih diet dan lain sebagainya. Atau misalnya tinggal dengan lingkungan yang tidak support, ibunya sudah memenuhi kepalanya dengan keilmuan ASI dan menyusui, tapi lingkungannya belum, sehingga bayinya nangis, misalnya neneknya siapin susu formula atau bagaimana gitu, atau suaminya tidak mensupport karena tidak sama-sama. Itu ternyata membuat produksi ASI yang sudah tertampung di dalam lobus-lobus di dalam kelenjar itu tertahan keluar. Nah, itu adalah kerjaannya hormon oksitosin namanya. Hormon ini sangat dekat dengan proses perasaan kita. Jadi kalau ibunya bete, malu, sedih, kesel, pengaliran ASInya tidak sempurna. ASInya terhambat. Setelah ASInya terhambat, setelah ASInya tersumbat, banyak masalah lagi. Nanti akan bertemu lagi nih kendala-kendala yang lain. Payudaranya bengkak, badannya demam gitu ya, bayinya kuning, kemudian nanti terpaksa harus memberikan susu formula, dan kemudian akan berakhir pada kegagalan pemberian ASI dan menyusui. Kenapa sih kegagalan pemberian ASI dan menyusui sepertinya sangat dibuat menakutkan? Tidak menakutkan, tapi kondisi realnya hari ini ternyata anak-anak Indonesia, Kalimantan Timur khususnya yang diwakili oleh Penajam Pasar Utara, itu banyak menyumbangkan angka anak-anak stunting. Itu salah satunya. Apa itu stunting? Stunting itu satu kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan usia seumurnya. Kenapa itu menjadi indikator? Karena ternyata anak stunting ini berhubungan dengan intelektualnya, berhubungan dengan kemampuannya, gitu ya. Dan ini akan menjadi penilaian status gizi seseorang. Anak yang stunting nanti akan tumbuh menjadi remaja yang stunting, akan tumbuh menjadi remaja yang kurang gizi, akan tumbuh menjadi ibu yang kurang gizi, dan kemudian akan melahirkan anak-anak juga yang tidak berkualitas. Nah, sebagai tambahan bahwa hari ini salah satu cara untuk memutus mata rantai itu adalah kita lakukan edukasi atau kelas-kelas atau sosialisasi seperti ini. Jadi dimulai dari calon pengantin. Hal yang lain lagi untuk memutus mata rantai itu adalah kita berikan suplementasi, kita sarankan sesuai dengan edaran Kementerian Kesehatan, kita sarankan pemberian atau suplementasi penambah darah untuk para calon ibu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika para perempuan itu sudah haid, memasuki masa suburnya, kita punya menstruasi setiap bulan,
maka itu yang akan membuat ternyata salah satu penyebab HB kita tidak stabil, hemoglobin darahnya. Nah, terutama ketika para perempuan ini nanti bersiap untuk hamil. Jadi biasanya di kegiatan seperti ini kami akan membagikan 1 blister penambah darah, dikonsumsinya 1 pekan sekali. Itu kalau kondisi HB-nya normal. Normal itu 11 ke atas. Nah, hari ini kita tidak tahu nih berapa HB-nya teman-teman, terutama yang calon ibu, yang perempuannya. Ada yang sudah cek di puskesmas? Ada sudah? Sudah? Belum? Belum? Teman-teman, silahkan datang ke puskesmas di tempat wilayahnya masing-masing. Pelayanan kesehatan, pemeriksaan calon pengantin di puskesmas itu adalah fasilitas yang Kota Balikpapan berikan. Ada, silahkan datang. Teman-teman nanti akan dicek. Kalau BPJS-nya di situ berarti gratis, kalau tidak berarti bayar registrasi 5.000. Nanti akan dicek hemoglobin darah, akan dicek tekanan darahnya, akan dicek apakah ada hepatitisnya, maksudnya ya, HIV-nya akan dicek. Dan itu adalah salah satu modal penting ketika kita berencana untuk hamil, sehingga kita menjadi perempuan-perempuan yang siap untuk hamil, sehingga nantinya kita bisa menghasilkan generasi yang baik dan jauh lebih baik. Karena kalau kesehatan kita tidak baik, jiwanya tidak baik, mentalnya tidak baik, atau salah satu saja HB-nya rendah, maka resikonya adalah saat hamil kita akan menjadi perempuan hamil yang tidak sehat. Bayi yang dikandungnya akan berat badan lahir rendah ketika dilahirkan. Bisa jadi ada retardasi mental atau kemunduran mental bayi atau janin ketika dilahirkan. Bisa jadi terjadi perdarahan. Dan ini kondisinya real di depan mata kita, bukan hanya teori semata. Kota Balikpapan 2019 kemarin, saya tidak tahu di Desember apakah ada penambahan kematian atau tidak. Itu ada kematian ibunya 8 per tahun. Dan kematian ibu hamil atau melahirkan 8 per tahun itu sudah angka yang fantastis meskipun kita memang turun. Indikator kesehatan, indikator kesejahteraan sebuah negara, sebuah kota gitu ya. Salah satu indikatornya adalah apakah bisa dengan angka minimal angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkannya. Gitu ya. Jadi silahkan yang merasa punya berkepentingan mau cek sendiri misalnya di fasilitas kesehatan sendiri, di lab sendiri, silahkan cek itu gitu ya. Meskipun nanti akan dilakukan pengecekan. Oh ya, saya lupa. Ketika nanti para calon pengantin lebih memilih datang ke dokter kandungan di rumah sakit, saya tetap menyarankan silahkan datang 1 kali 2 kali ke puskesmas. Kenapa? Karena puskesmas hari ini baru puskesmas yang hari ini punya pelayanan pemeriksaan kehamilan secara holistik terpadu. Jadi nanti ketika datang ke puskesmas yang diperiksa tidak hanya perutnya saja, tidak hanya usia kehamilannya berapa, tidak hanya bayinya besarnya berapa, tapi akan dicek kesehatan gigi dan mulutnya, kecukupan gizinya itu akan dicek, termasuk pemeriksaan laboratorium yang tadi saya sampaikan. Hanya itu, kalau misalnya datang untuk periksa labnya nanti ketika hamil, begitu HB-nya rendah, mengejar di 9 bulannya akan kesulitan. Akan berapa suplementasi yang diberikan, akan berapa terapi yang akan diberikan agar kita menjadi perempuan yang sehat. Oke, udah kemana-mana. Tadi yang pertama ya, jadi ada kerjanya hormon. Hormonnya ada 2, ada hormon oksitosin yang dipengaruhi oleh menyusui, dan ada hormon satu lagi oksitosin yang harus bisa harus mengkondisikan kita menjadi perempuan yang bahagia. Yang kedua adalah saya menyarankan kepada para calon ibu dan ayah, yang pertama dilakukan adalah belajar menggendong. Ada yang sudah bisa menggendong? Menggendongnya menggendong cara menyusui. Ada yang bisa? Ada yang pernah menyusui? Boleh dicoba? 1 orang? Boleh? Yang paling dekat, yang paling depan, yang paling belakang? Mas mau belajar gendong? Oh enggak. Boleh? Ada 1 orang? Siapa tahu 9 bulan langsung melahirkan. Nah, sudah diajak nih, sok, boleh silahkan. Di depan ya Mbak. Yuk. Silahkan. Belajar gendong kalau yang ya. Anggap ini
bayinya baru melahirkan dan ibu akan belajar menyusui. Modalnya adalah dari menggendong, karena menggendong ini akan mempunyai modal yang besar, atau dalam istilah ASI dan menyusui, posisi. Boleh? Misalnya mau menyusui nih, gimana posisinya? Gitu. Terus bayinya dilihat nggak? Gitu. Terus ya ada lagi. Nah, diberikan. Agak miring, kenapa agak miring? Biar kembali. Oh, susunya yang dimajuin. Oke. Pernah menyusui? Belum. Oke. Siapa namanya, Mbak? Lihat di mana? Oh, kakak. Oke. Masnya mana? Mana masnya? Boleh? Boleh, Pak. Sini, Pak. Silakan. Sekarang Bapak. Kenapa bapaknya perlu? Nanti kita bahas. Oke, boleh? Minta tolong digendong, Pak. Oke. Kalau bapak gendong gimana, Pak? Oh, gitu aja. Kenapa gitu? Nyusuin nggak, Pak? Oh, enggak. Oke. Pernah gendong bayi sebelumnya? Belum pernah. Kalau bayi banget belum pernah ya. Berarti anak sendiri nanti harus siapa? Oke. Sip, terima kasih, tepuk tangan dong. Mbak Herni dan Mas siapa namanya? Mas Wahyu. Oke. Mbak Herni punya keuntungan, punya kakak, lihat kakaknya menyusui. Jadi caranya menyusui sudah terbayang. Nah, apa yang harus dipersiapkan yang belum pernah melihat, yang belum pernah melihat, saya berikan modal tadi leaflet. Di leaflet itu sudah ada catatan-catatan penting apa yang harus dilakukan ketika menggendong. Menggendongnya untuk menyusui. Yang pertama harus dilakukan adalah bayi yang harus mendekati payudara. Jadi yang harus mendekati payudara adalah bayi. Tarik bayinya mendekati payudara kita. Jadi kalau bayinya yang disusor-susorin, nanti bukan ke bayi itu kayaknya, ke bapaknya bayi, ya. Bayi yang harus mendekati payudara kita. Bayi datang dari arah bawah. Jadi dia datang dari arah bawah. Kenapa dari arah bawah? Karena kita ingin memposisikan agar bayi itu di bawahnya payudara, agar bagian payudara itu masuk ke mulut bayi. Seperti ini. Dia datang dari arah bawah. Sekarang mah geli-geli ya. Nanti pas istrinya nangis-nangis, ini kenapa nggak bisa menyusuin, baru bingung. Ya, dia datang dari arah bawah payudara. Kemudian kita ini akan memposisikan bayi itu harus sangat lekat dengan ibunya. Tandanya perut bayi dengan perut ibu menempel, gitu ya, menempel. Berarti posisinya miring atau lurus? Miring, karena PR-nya adalah perut dengan perut. Perut dengan perut. Kenapa miring? Karena tadi dia datang dari arah bawah dan ke mulut bayi akan menuju payudara. Bayangkan kalau tidak menempel atau kepala dan badan tidak searah, tidak sama arahnya. Coba, semuanya boleh tengok kiri, semuanya telan. Susah atau mudah? Susah. Ya, itu juga yang terjadi ke bayi. Jadi kalau bayi kita paksa posisikan kepalanya ada di payudara, tapi badannya begini, dia akan susah menelan. Kemudian, lihat nggak, Mbak Herni sempat memposisikan kepala bayinya. Nih, ternyata bayi itu nggak suka digituin. Bayi itu nggak suka digituin. Apa sih ini kepala gitu ya? Ternyata bayi-bayi itu tidak suka dipegang bagian kepalanya. Jadi silahkan posisikan, kondisikan tangan kita. Jadi kepala bayinya ada di sini, bukan pas di siku. Kepala bayi adanya di bawahnya lipatan siku. Oke, siku ya, benar ya? Di sini. Bukan di lipatannya. Apa yang terjadi kalau di lipatan? Kalau di lipatan, dia akan merasa seperti yang tadi dipegang. Kepalanya akan sedikit tertunduk dan kemudian akan menyulitkan proses menyusui. Ngelemnya susah. Maka dia akan ada di bawahnya siku. Kepala, pantat kita ada di lengan kita ada di pantat bayi. Dengan catatan kalau bayinya masih dalam rank berat badan yang normal. Jadi kalau udah di atas 4 kilo mungkin akan berbeda cara pegangnya. Perutnya dengan posisinya nempel. Ya. Yang banyak saya temukan ibu-ibu muda itu neneknya bayinya di bedong. Terus neneknya gini. Tangan
terbuka, beranya dilepas, biarkan bebas menyusui, gitu ya. Tangan bayi yang sebelah sini itu ada di belakang, dia ada di belakang. Nah, ini namanya adalah posisi menyusui. Selain posisi, ada namanya pelekatan. Pelekatan ini indikator yang dilihatnya adalah mulut bayi terhadap payudara. Mulut bayi harus terbuka lebar dulu, baru masukin payudaranya. Caranya bagaimana? Caranya, si puting ini nanti kita tempel di atas mulut atasnya bayi. Dia nanti membuka, baru kita masukkan. Indikatornya dia melekat sempurna kalau bagian hitam payudara ibunya itu bagian bawah lebih banyak masuk. Apa fungsinya? Ternyata ASI itu adanya di sekitarnya. Jadi keliru kalau misalnya masih berpendapat menyusui itu dari puting. Tidak. Puting itu hanya bagian untuk mempermudah, tapi dia akan menyusu, akan menghisapnya dari wilayah coklat ini. Jadi ini harus lebih banyak masuk di bagian bawah. Karena ternyata tugas menyusui bayi itu tidak mudah. Dia harus memasukkan payudara ibu sampai ke belakang langit-langit atas. Mas dan Mbak, coba langit-langit atas, ada? Keras? Tidak. Tarik ke belakang lidahnya. Dia harus sampai ke situ. Apa yang terjadi kalau tidak sampai di situ? Ada nempelnya di bagian keras, maka biasanya lecet. Itu yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi posisi dan pelekatan. Posisi dan pelekatan itu di posisi apapun, mau menyusunya sambil tidur, sambil duduk, sambil miring gitu ya, itu kondisinya sama. Harus itu yang dipenuhi. Nah, itu yang bisa saya berikan. Informasi yang lainnya ada di leaflet, silahkan. Kemudian di leaflet juga mohon maaf, di leaflet itu seharusnya ada logo-logo, ada logo kami, Komunitas Peduli ASI, ada logonya Dinas Kesehatan. Sebenarnya ada yang miss dalam pencetakan. Tapi yang pasti di nomor di kertas itu kami tambahkan kontak person. Kontak personnya kalau misalnya itu kan nomor saya. Tapi nanti kalau misalnya ingin langsung dengan diskusi dengan saya, boleh silahkan. Saya ada di Facebook, namanya sama, Ning Suknia Ramdanika. Boleh kontak langsung, di Instagram juga ada. Hari ini bisa jadi belum butuh. Tapi kalau sudah termotivasi ingin sukses ASI dan menyusui, nanti ketika bertemu dengan masalah, kendala, biasanya baru deh nyari-nyari. Maksud saya adalah mari kita merasa penting proses pemberian ASI dan menyusui ini, gitu ya. Jadi silakan, bukan hanya ada kami, ada komunitas peduli, ada forum ASI yang bisa jadi teman diskusi kalau misalnya nanti menemukan masalah-masalah dalam ASI dan menyusui. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Absen sudah sampai mana? Depan sudah? Depan sudah absen? Belum ya? Boleh dimajukan? Saya mohon izin minta absen. Saya juga minta nomor handphone untuk yang perempuan. Nanti insya Allah akan saya sapa di pesan pribadi. Nanti silahkan mau disimpan untuk kebutuhan yang lainnya, silahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat lagi nggak didengerin sampai sore? Udah nggak lagi, nggak ada yang dipikirin kan? Nggak masak juga di rumah? Sudah ada orang tua yang masakin? Atau ada pembantu yang masakin? Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Kurnia Rizky, saya biasa dipanggil Nia. Di sini saya sebagai konselor psikolog juga dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Ini Puspaga ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Karena tadi sudah panjang lebar nih, sudah dijelaskan mengenai perencanaan rumah tangga sampai berapa tahun yang akan datang, 10 tahun, 20 tahun, semuanya sudah dijelaskan. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih cara mengasihi anak gitu. Nah, kalau yang saya nanti bagian persiapan menjadi calon orang tua. Di sini calon orang tua enggak? Semua berharap pengen punya anak enggak?
Jelas ya. Oke, kita gap sebentar ya untuk merilekskan sedikit otot-ototnya. Kayaknya sudah mulai kemeng bagian punggungnya ya. Boleh berdiri? Semuanya berdiri, silakan. Oke, sudah berdiri. Yang di dalam sana juga boleh ikut berdiri juga ya. Berdiri juga. Oke, setelah berdiri, letakkan semua alat-alat apapun itu, letakkan di atas kursi. Jadi biar nggak mengganggu. Nanti pas satu main kesangkut, aduh, kesangkut kan, ada eksiden kecelakaan lagi. Oke, sudah? Yang di dalam sudah ya? Ya, kalau sudah menghadap dengan pasangannya. Menghadap dengan pasangannya. Di sana sudah menghadap ke pasangannya. Oke, kalau sudah menghadap pasangannya, yang calon suami itu menjadi aba. Menjadi apa? Calon suami menjadi aba. Oke, yang calon istri menjadi abu. Tapi bukan kopi abu loh ya. Oke, tadi calon istri menjadi apa? Yang calon suami? Yang di dalam sudah tahu calon suami sudah menjadi apa? Aba. Yang calon istri? Abu. Oke. Yang aba, saya sekarang panggilnya aba abu ya. Jadi udah tahu ya, jangan sampai aba ternyata yang istri yang menjalankan. Yang abu ternyata malah suami yang menjalankan. Dengarkan, aba itu calon suami, abu istri, abu calon istri ya. Oke, aba. Aba letakkan tangannya menutup seperti ini. Oke. Ya. Sedangkan abu itu tangannya terbuka di bawah. Ya. Pasang jarak ya. Kan belum sah ya. Pasang jarak gitu. Sudah? Pasang jarak ya, Abah. Oke, saya instruksikan. Saat saya memanggil Abah, maka Abah memukul tangan Abu. Abu boleh menghindar? Boleh dong. Apa mau pasrah aja, biarin aja deh. Oke, sudah tahu Abah tadi apa instruksinya? Memukul tangan Abu. Abu boleh menghindar? Boleh. Kalau Abu itu menangkap tangan Abah. Gitu ya? Abu menangkap tangan Abah. Oke. Abah boleh menghindar? Gak boleh. Harus diam aja ya, ditangkap ya. Jadi Abah harus menghindar. Jangan sampai kena tangkap. Kan diam-diam nih, ternyata padahal suami dapat gajian lebih bonus. Jangan sampai tahu istri nanti dibelanjain. Oke. Intermezzo aja. Oke. Jadi tadi sudah tahu Abah memukul tangan Abu menghindar, dan saat saya panggil Abu menangkap tangan Abah menghindar. Oke, pasang jarak tangannya. Pasang jarak. Oke, sudah pasang jarak. Semua kondisinya tutup mata. Kondisinya tutup mata, yang di dalam juga sama ya. Kondisinya tutup mata. Oke, kita mulai. Dengarkan instruksi saya bisa panggil Abu atau Abah ya. Oke, semua tutup mata, pasang jarak tangannya. 1, tutup matanya semuanya. 2, tutup mata semuanya. 3, Abu menangkap tangan. Ada yang kena tangkap nggak Abah? Abah jangan-jangan nih pasrah, biarin aja deh ditangkap. Ada kena tangkap? Yang di dalam ada kena tangkap nggak? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Abu. Masih ada yang kena tangkap lagi? Oh, dua-duanya malah begini, bingung. Ini aku tadi Abu apa Abah ya? Abu tadi siapa? Calon istri. Abah siapa? Calon suami. Sekali lagi. Sepertinya masih bingung. Oke, 1, tutup mata semuanya. 2, 3. Abah memukul tangan Abu. Kenapa Mbak?
Abu menangkap tangan Aba. Oke, sekarang kondisinya membuka mata. Lihat. Fokus, konsentrasi. 1, 2, 3. Aba. Nah, masih bingung. Dua-duanya ada yang tarik gini ya. Ayo. Ini sudah mulai fokus konsentrasinya mulai menurun ya. Mulai mikirnya ke rumah ini. Ayo, tadi Abah memukul tangan Abu. Nah, mulai kelelahan. Oke, sedikit lagi. Fokus, konsentrasi. Fokus ya. Abah memukul tangan Abu. Abu menangkap tangan Abah. Oke, 1, 2, 3. Abu. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Ya, silakan duduk. Tadi waktu saya bilang, padahal di awal beberapa kali instruksi saya katakan bahwasanya Aba itu adalah calon suami mukul tangan calon istri, yaitu Abu. Abu menangkap tangan Aba. Seringkali saat kita memberikan instruksi atau mengkomunikasikan segala sesuatu yang dikerjakan beda. Kebayang saat Anda menjadi orang tua, memberikan informasi pada anak itu seringkali dengan cara, "Dik, bantuin mama ya, pokoknya nanti sapu," sambil lewat. Atau mamanya lagi masak, kemudian nyuruh anak bilang, "Dik, tolong mama matikan dulu itu air, mama gak bisa nih masak, nanti gosong lagi, tolong matiin." Gak ngeri ya. Akhirnya yang dengernya sama-sama. Anak yang disuruh ibunya apa? Matikan air. Yang dikerjakan anak apa? Nyemprot air. Siram apa? Apa mah? Gak dengar? Dengarnya pokoknya ada air-airnya. Oh iya, mungkin suruh semprot mobilnya ini kali. Atau ada bajunya. Oh iya, bajunya perlu dicuci dulu ini. Disiram airnya semuanya. Seringkali kita meremehkan komunikasi yang kita sampaikan pada anak. Padahal kalau untuk anak usia balita itu untuk komunikasi kita harus sejajar dengan anak saat menyampaikan apapun. Ini juga melatih oral motor anak biar nggak mengalami yang namanya speech delay. Pernah dengar nggak speech delay? Sekarang anak-anak sekarang itu ngetren dengan yang speech delay, yaitu keterlambatan bicara. Mungkin punya keponakan, kok udah usia 3 tahun nggak bisa ngomong, udah 4 tahun kok ngomongnya cadel. Dilihat selama ini komunikasinya model lewat aja begini, atau nyuruhnya tadi sambil masak, atau bapaknya sambil ngapain. Jadi nggak yang seperti ini. Nih anak nih sambil lagi duduk, jadi posisinya nggak yang seperti ini. Kita juga sama posisinya melihat, sehingga saat kita posisinya sama, anak belajar gerakan oral motor anak. Itu salah satu cara menstimulasi bahasa pada anak. Karena kenapa? Bahasa itu adalah gerbang utama untuk menjembatani apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan manusia. Kebayang nggak? Kita ketemu orang Cina, ketemu dengan orang Arab. Kebayang nggak dia butuhin, satu butuh minum, satu butuh makan? Nggak nyampe. Karena kenapa? Perbedaan bahasa dan lain-lainnya. Apalagi di rumah. Bapaknya keturunan Arab, suka yang ngomong Arab, ibunya orang Bugis. Seringkali anak jadi bingung bahasa, akhirnya terjadi apa? Speech delay. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saat main sekalipun, saat anak duduk, dilarang sambil kita berdiri seperti ini, anak di bawah. Akhirnya anak harus mendongak seperti ini untuk ngeliat instruksi. Kadang saat kita panggil dia nggak menoleh. Seringkali saat kita panggil terus kita memberikan diagnosa, autis nih anaknya nih, tuh, ini ya kayaknya ADHD nih, dan lain-lainnya. Akhirnya dibawa ke psikolog lah, ke dokter anak lah. Padahal penyebab utamanya letaknya di komunikasi, cara orang tua menyampaikan pesan. Hal-hal yang bisa menghambat komunikasi itu sendiri sebenarnya banyak. Salah satunya seperti tadi. Kemudian yang kedua dengan cara yang suka nadanya tinggi. Cara nyuruhnya kalau belum 10 oktav belum sah gitu ya. Jadi panggil,
Apalagi panggilnya kan, adek, sini dulu, dipanggil mama nih. Jadi kalau udah 10 oktav bilang, kemudian nanti mengeluh, datang lagi, aduh bu, saya susah betul ngasih tahu anak ini, udah dipanggil-panggil nggak mau dengerin. Ibu panggilnya gimana? Ya panggil kayak biasa, kayak biasanya ibu gimana? Ya teriak. Akhirnya si anak juga mau meresponnya malas. Karena kenapa? Sakit, kita aja diteriakin, sakit telinga. Kebayang kalau anak-anak pakai nada kita yang 10 oktav itu, nyampe nggak ke anak? Gak usah deh anak. Istri panggil suami, panggilnya apa? Sini dulu, bentar, lihat HP. Baru 1 oktav. Perlu kan? Kedua kali, Pak, sini dulu sebentar. Dilihat, dicek. Iya sebentar ma, ini loh baru selesai kerjaan. Padahal kerjaan apa coba? Kayak gitu ya. Itu sudah 5 oktav. Yang ke 10 oktav gimana? Papa! Gitu ya. Baru si papa gimana? Berdiri, iya maksa. Langsung kerjain. Seringkali yang terjadi seperti itu. Ini anak akan meniru apapun yang kita lakukan kalau cara komunikasinya menggunakan oktav. Oktav yang tinggi. Akhirnya anak meniru, dia juga lakukan pada orang lain. Kemudian saat bermasalah yang disalahkan siapa? Orang tuanya atau gara-gara temannya nih yang ngucil nih? Siapa yang akan disalahkan? Orang tuanya, karena memberikan contoh cara komunikasi yang belum tepat. Oke, saya berikan satu lagi sedikit permainan bagi Anda nih, biar nggak terlalu panas gitu ya. Atau mau semakin panas? Enggak, oke. Sekarang berdiri, semuanya pada berdiri. Berdiri boleh? Oke, posisinya membelakangi pasangan. Membelakangi pasangan, yang di dalam juga silakan. Semuanya berdiri, posisinya membelakangi pasangan. Pasang jarak. Membelakangi pasangan, pasang jarak ya. Oke, setelah pasang jarak, tadi ada kan yang dibicarakan, apa sih yang ingin kalian rencanakan 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 60 tahun, 70 tahun yang akan datang kalau kita masih diberikan kesehatan. Nah, silakan dibicarakan dengan pasangan perencanaan yang tadi kalian buat dengan posisi seperti ini, membelakangi pasangan. Silakan dibicarakan. Panggil pasangannya. Nanti kita 5 tahun yang akan datang ngapain nih? Jualan nasi? Atau kita mau langsung punya anak atau gimana? Jadi jadi gini, saat dibicarakan gak yang gini-gini ya. Nanti kita gimana nih? Jadi tidak menoleh, tetap posisinya ke depan ya, gak menoleh ke belakang. Jadi bicarakan posisi tetap seperti itu, jadi gak menoleh kiri kanan gitu ya, tetap ke depan. Ya, silakan saya berikan waktu 1 menit. Silakan. Tidak menoleh, silakan di dalam juga. Nanti saya tanya loh ya, yang dibicarakan tadi apa aja? Pasang jarak. Tidak menoleh, oke. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
Silakan duduk. Saya mau nanya, ada nggak yang mau share tadi yang dibicarakan apa sih? Yang dibicarakan lapar. Antar mau makan di mana? Oke, berarti sudah dibicarakan. Coba saya mau nanya, tadi yang diomongin apa Mbak tadi? Lapar. Terus responnya gimana Mas? Lapar untuk mau makan. Oh tadi nggak dikasih snack ya? Kasihan ya. Kira-kira nyambung nggak yang dikomunikasikan? Nyambung kalau sama lapar ya. Tapi yang dibicarakan lapar loh ya. Kalau dibicarakan, Mas, nanti aku per bulan dapat berapa nih Mas? Nggak nyambung. Atau Mas, nanti uang pendidikan anak kalau bisa dilebihin dikit, karena kan yang antar jemput aku, gitu. Atau istri, Dek, hemat-hemat uang. Kalau bisa, kalau belanja saya kasih 50.000, adalah angsul 20.000. Gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak saat kita mengkomunikasikan segala sesuatu itu nggak bertatap muka? Sulit. Lebih mudah menyampaikan informasi itu tatap muka atau membelakangi? Tatap muka. Lewat WA. Lewat WA itu komposisinya di mana? Di dalam rumah atau jauh? Yang jauh ya. Jadi kalau dekat nggak perlu WA ya. Bang makan ya bang. Gitu ya. Oke. Apa bentuk komunikasinya selama pasangan komunikasi kita itu menangkap informasi dengan jelas, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu tepat. Kalau nggak tepat, itu seringkali terjadi miskomunikasi. Ini yang dialami oleh anak-anak kita sekarang ini. Sehingga pesan yang nggak tersampaikan, anak akan mencari pesan-pesan yang lain di dunia luar keluarga kita. Iya, kalau dia mendapatkan tempat yang tepat saat dia mau menginginkan suatu informasi yang dibutuhkan. Kalau nggak tepat, gimana? Kalau sekarang sering dengar nggak kasus-kasus anak yang masih SMP sudah free sex, sudah ngelem, banyak. Kemudian trek-trekan sampai maut, banyak sekali. Karena kenapa? Mereka mencari pesan informasi yang lebih tepat daripada sama orang tuanya. Kalau diomongin yang sebenarnya, langsung direspon negatif. Akhirnya untuk mendapatkan kepercayaan itu, dia menganggapnya apapun yang diceritakan itu adalah bahaya bagi anak, sehingga dia akan mencari informasi itu ke luar. Makanya saat mengkomunikasikan apapun itu dengan tepat. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah mepet, tapi nanti bisa disampaikan sampai jam 5 ya Bu ya. Ya, saya sedikit menginformasikan aja nih bagi mas-mas mbak-mbaknya di sini. Misalnya butuh untuk konseling pranikah nih, apa sih yang perlu dipersiapkan? Komitmen kira-kira perlu nggak? Lain-lainnya perlu nggak? Misalnya pengen dibicarakan lebih mendalam, silakan kalau mau datang ke Puspaga. Mau konsultasi, konseling, curhat, apapun itu gratis, tidak dipungut biaya selama jam kerja. Itu di hari Senin sampai dengan Jumat. Kami Senin sampai dengan Kamis dari jam 8 sampai jam 3. Kemudian kalau hari Jumat itu dari jam 8 sampai jam 10.30. Jadi silakan datang aja di belakang gedung Disduk Capil, sebelah kantin. Itu ada gedung, kalau dilihat ini TK apa tempat daycare ya, penitipan anak ya, bentuknya warna-warni. Itu adalah posnya kami, tempat kami untuk melakukan konseling, melakukan diskusi. Mungkin ada yang mau curhat, silahkan. Mana tahu pada saat, semoga nih nggak ada keraguan memilih pasangan sekarang untuk menikah ya. Ini sudah dipilih dengan yang sebenarnya sepenuh hati nggak? Iyalah, harus sepenuh hati gitu ya, sepenuh hati. Jadi paling nggak kalau ada yang mungkin mengganjal pengen dibicarakan, silakan datang aja nanti ke Puspaga. Karena kalau saya panjang lebar di sini, Selasanya nanti sore ya Bu ya. Jadi pelatihan ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang Anda dapatkan di sini semuanya bermanfaat. Selama Anda menyadari itu adalah penting untuk kita semua gitu. Ya, semoga lancar nanti selama proses pernikahannya ya. Ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya tadi yang map kuning sudah selesai? Oh sudah, oke. Oh ya sudah 5 menit. 5 menit aja. Lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Katanya sudah mulai lapar. Sudah nggak konsen mbak-mbaknya. Iya. Oh iya. Oh Pak Subikan, silakan Pak. HP ketemu. Nanti saya bawa pulang. Ini Pak, jadi nggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA serta pemerintah Pemtal beserta staf dan yang berbahagia calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Kalau orang bahagia apapun itu tidak terasa, ya. Demikian pula dengan siang ini, kalau kita bicara sampai jam 5 sore karena bahagia dia terasa. Terasa? Oh, terasa. Apa yang terasa? Lapar sama ngantuk. Maka dari itu mohon maaf. Sebetulnya ini kalau teman kami tadi kan dari DP3 AKB semua, termasuk saya, teman saya 2 ini, dan ada lagi masih 3. Iya, itu ada setiap jadwal Selasa begitu. Masing-masing kelurahan 1 orang, 6. Ini kita 6. Tadi sudah 39. Tapi mari, makasih untuk lancar. Karena apa? Karena lapar ya. Karena lapar, sebaiknya diapakan? Diperpanjang. Ya. Dimanapun acara, yang terakhir itu apa? Penutup, ya. Jadi saya penutup aja nih. Yang setuju tidak penutup, angkat tangan. Oh, enggak ada yang setuju. Jadi setuju semua penutup. Ya, sudah sepakat ya. Ini sepakat setuju penutup. Tapi begini, supaya yang disampaikan, yang didapat ilmunya tidak tumpah, saya hanya menyarikan saja. Semua perencanaan yang tampil relevan tadi itu sudah bagus sekali ya. Jadi setiap apa yang kita rencanakan, termasuk rumah tangga harus ada perencanaan. Juga kedepannya anak, pendidikannya dan seterusnya. Alhamdulillah sudah ajakan kami, misi kami untuk ikut menyertakan saudara-saudara untuk KB sudah terwakili tadi ya. 2 orang relawan ya, 2 atau 3 tadi, berapa? 2, 3? 3 ya. Semuanya membicarakan jarak anak ya. Usia segini anaknya sudah bisa sekolah, bisa kuliah dan sebagainya. Tapi menjaga jarak anak itu penting kalau aman, kalau memakai apa? Memakai apa? Ada yang tahu? Memakai KB, memakai alat kontrasepsi. Sebetulnya kalau seperti yang disampaikan oleh rekan tadi, Mbak Neneng tadi, kalau menyusuinya dengan cara yang betul tadi, itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehamilan berikutnya, jaga jaraknya kan selama 2 tahun seperti itu. Tapi kita kan khawatir. Maka dari itu kesimpulannya jangan lupa kalau memang sudah bertekad ada pengaturan jarak anak, jangan lupa memakai alat kontrasepsi, alat KB tadi ya. Ya, tapi KB itu bukan hanya berbicara tentang alat kontrasepsi ya. Banyak yang tadi dibicarakan juga tentang program KB. Saya mau review dulu alat kontrasepsi. KB itu apa saja? Pil, suntik. Apa sudah? Pil, suntik, spiral. Apalagi? Kondom. Apalagi? IUD ada ya? Ya, itu ada.
yang disebutkan tadi itu ada sebagian mengandung hormon, ada satu yang tidak mengandung hormon. Ya, yang mengandung hormon pil misalkan suntik itu tuh mengandung hormon, tentu ada efek sampingnya. Tapi setiap orang, setiap ibu-ibu tidak sama efek sampingnya karena daya tahan tubuhnya beda-beda. Jadi jangan kaget kalau misalkan menggunakan pil, yang satu gemuk, yang satu biasa saja, yang satu lancar, yang satu terganggu, tidak lancar dan sebagainya. Itu salah satu dampaknya ya. Tapi itu aman. Tapi saran saya jangan lama-lama menggunakannya yang banyak hormonnya. Ya tadi 4 tahun sudah cukup ya. Jangan sampai 5 tahun 10 tahun menggunakan pil terus, suntik terus. Selain pengeluarannya juga tidak baik ya, pengeluaran uangnya juga ada pemborosan, dan juga kalau hormon itu lama-lama ditimbun dalam tubuh ibu ya juga tidak baik. Maka dari itu kalau sudah sesuai dengan perencanaan, anaknya jaraknya juga sesuai, jumlahnya juga sesuai, baru pindah ke yang lebih bagus. Misalkan bisa implan, bisa IUD dan sebagainya. Paham? Diapakan ini? Tutup. Kurang kenceng ngomongnya kan, tutup ya. Iya, tutup. Ya, terima kasih atas kehadiran semua. Sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Jam berapa ini? Jam pas ya. Tapi kurang 5 jam. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua. Langsung tutup. Ada yang lain? Loh, ada cepat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saya menyampaikan, sedikit 5 menit nggak nyampe. Ini kan nanti bakal jadi calon ibu dan bapak. Nanti kalau udah punya anak, tolong gadget ya, gadget itu dikurangin. Nanti kalau ibu mbak-mbak yang hamil, jangan suka main gadget. Pergunakan dalam 1 minggu harus kumpul anak-anak, ya. Jangan kumpul di meja makan, di sini pegang gadget, di sini pegang gadget, di sini pegang gadget. Jadi tidak ada komunikasi, ya. Tolong komunikasi ini lebih direkatkan supaya kalau ada masalah anak, suami, istri cepat diselesaikan ya. Mudah-mudahan yang akan menikah ini pada bulan ini semoga nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat, anak-anaknya yang tidak ada sakit-sakitan, tidak stunting ya. Makanya kalau ibu hamil kurangi main gadget ya, supaya anaknya menjadi pintar ya. Oke? Mungkin itu saja dari saya menyampaikan atas lebih dan kurangnya karena sudah siang. Jadi mungkin sedikit saya menyampaikan itulah pesan-pesan untuk kesehatan ibu dan anak semasa kita hamil. Kita ingin hamil itu kan ingin anak kita sehat, kita juga sehat. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Monggo sama-sama kita berdoa karena tadi ilmu sudah didapat. Mudah-mudahan pas acara nggak hujan ya kan, biasanya tamunya banyak, kadonya banyak, amplopnya banyak, yang dicita-citakan berhasil dan diperbaiki oleh Allah. Mudah-mudahan ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala rasulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma bibarakati hadzal majlis ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa istiqana min ahli kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, dengan berkah majelis ini ya Allah, jadikanlah istri kami, suami kami, anak kami orang-orang yang selalu menyenangkan kehidupan kami. Jadikanlah keturunan kami di akhir hayat kami mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Ustadz, terima kasih, dan ibu-ibu pemateri terima kasih semuanya. Adik-adik terima kasih, semangat ya. Hati-hati pulang ke rumah, mudah-mudahan selamat semua. Bagi yang sudah selesai tidak ada yang perlu ditanyakan, silahkan pulang. Yang masih ada silahkan duduk di sini, silahkan tanya. Penghulu nomor HP di sana, Ahmadi di atas, Pak Haji Harbani ada di nomor 2. SMS saya atau WA saya silahkan. Malam-malam nggak usah WA-WAan kalau malam-malam, cukup pagi sampai sore ya. Itu saja, kalau pengen nanya-nanya insya Allah lancar semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan siang kita. Gimana Ustaz? Banyak kok, banyak kali ya.